Halo semua, kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila dianggap kehilangan kesaktiannya. Kelompok 3 itu sendiri beranggotakan saya sendiri yaitu Eben Feliciano. Saya Rich Desan Juardi. Saya Peter Tanuwijaya. Berikut merupakan materi dari presentasi yang akan kami jelaskan. Pertama itu adalah latar belakang masalahnya, selanjutnya ada sila pertama, sila kelima, dan kesimpulannya. Presentasi kami pada hari ini berdasarkan dari artikel tempo.co yang diterbitkan pada tahun 2015 dan memiliki judul Pancasila disalahartikan. Sudah kehilangan kesaktiannya? Opini yang ada di dalam artikel tersebut merupakan sudut pandang terhadap Pancasila pada tahun 2015. Selanjutnya ada latar belakang masalahnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempati posisi tertinggi di dalam negara Indonesia. Pancasila mengatur semua bidang kehidupan warga Indonesia, hingga dalam peraturan konstitusi. Saat ini Pancasila sudah diklaim menempati posisi penting dalam negara Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya masih saja terjadi kasus-kasus penyelewengan terhadap Pancasila. Baik itu kasus yang terjadi karena kesalahan dalam penafsiran Pancasila, maupun orang-orang yang hanya mengatasnamakan Pancasila tanpa mengamalkan nilai-nilai sejati Pancasila tersebut dalam perbuatannya. Bupati Purwakarta Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang terdapat dalam artikel tersebut menyatakan bahwa Pancasila saat ini sudah kehilangan kesaktiannya. Sudah nggak sakti lagi katanya. Menurut Deddy hal ini disebabkan oleh karena tidak ada lagi konstitusi negara yang benar-benar mampu melindunginya. Menurutnya Pancasila sudah kehilangan maknanya, terutama pada sila pertama dan sila kelima. Sila pertama yang berarti masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Selanjutnya ada sila kelima yang berarti seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang mampu mendapatkan diskriminasi dibanding para investor-investor lainnya. Tema ini diangkat karena kasus-kasus seperti ini sudah banyak ditemui di masyarakat sekitar, namun masih banyak yang menutup mata dan menganggap hal ini lumrah dalam kehidupan. Dalam pembahasan pertama ini, kita akan mengacu pada sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna ketuhanan merupakan hal terpenting di Indonesia, selalu menjadi nomor satu. Sila ini juga menjadi dasar dari persebaran agama di Indonesia yang berjumlah 6, yaitu Kristen, Islam, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Indonesia hanya mengakui keenam agama tersebut, sehingga yang menjadi dasar permasalahannya adalah kehadiran ajaran ketuhanan lain yang berada di Indonesia sejak zaman dahulu tetapi tidak diakui oleh negara. Beberapa contoh yang diberikan oleh Deddy adalah di Jawa Tengah ada ajaran Kejawen, di Tatar Sunda ada ajaran Sunda Wiwitan, tetapi keberadaannya tidak diakui oleh negara. Ini menyalahi makna dari sila pertama Pancasila yang seharusnya memberi kebebasan warganya untuk memeluk agama. Berikut adalah diagram sensus penduduk Indonesia berdasarkan tahun 2018. Di sana terlihat bahwa masih ada beberapa agama yang belum diakui di Indonesia sebesar 0,04%. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna keadilan adalah sesuatu yang berhak kita terima sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kasus kabut asap yang terjadi di Kalimantan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan yang hingga kini masih belum teratasi, misalnya akibat pemerintah kehilangan roh Pancasila yang memberikan keleluasaan kepada hukum dan tokoh masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam implementasinya masih terdapat kecacatan. Sebagai contoh, negara tidak memberikan jaminan kepemilikan lahan bagi warga yang kurang mampu melalui program redistribusi, melainkan lebih memberikan peluang yang lebih besar kepada para pemilik modal untuk menguasai tanah negara dengan dalih investasi. Padahal redistribusi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu dengan menyalurkan hasil retribusi dari suatu daerah kepada yang membutuhkan. Dengan memberikan keuntungan pada para pemilik modal,
memperlihatkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan sila kelima yang memiliki makna negara harus memberikan dan mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kesimpulan dari berita tersebut yaitu hilangnya kesaktian Pancasila menurut Bupati Jawa Barat. Pancasila telah kehilangan kesaktiannya disebabkan oleh konstitusi yang belum benar-benar melindungi Pancasila tersebut, sehingga terjadi banyak penyalahgunaan Pancasila. Sikap negara yang tidak secara resmi mengakui kepercayaan di luar yang tercantum dalam undang-undang harus mendapat sorotan lebih. Hal ini melanggar bunyi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Padahal, menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2003, terdapat 245 agama lokal di Indonesia. Agama-agama ini tidak diakui oleh pemerintah. Negara tidak memberikan jaminan kepemilikan lahan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui program redistribusi, melainkan pemerintah menekankan peluang yang lebih kepada para pemilik modal untuk menguasai tanah negara dengan dalih investasi. Menurut kami, perlu adanya pengkajian ulang terhadap konstitusi yang ada sehingga dapat menyelaraskan antara undang-undang dengan Pancasila untuk menghindari kemultitafsiran makna dalam Pancasila tersebut. Namun, untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah, karena setidaknya kita perlu mengganti maupun merombak undang-undang yang telah berlaku setelah sekian lama. Hal ini pasti akan mengundang pro dan kontra. Apabila akhirnya hal ini menghasilkan masyarakat yang harus beradaptasi kembali dengan keadaan yang baru. Karena itu, menurut kami tidaklah mudah dengan menyelesaikan masalah ini, karena telah menyangkut dasar negara dan juga landasan negara yang telah lama berdiri. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.